Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum wa ahsinu adabakum. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita ungkapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, karunia, anugerah, taufik, inayah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita, wabil khusus menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga kepada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang pendidikan yang seimbang untuk anak-anak kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, baik sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dituakan, lebih-lebih sebagai orang tua, jangan sampai di kemudian hari kelak kita meninggalkan anak-anak generasi penerus yang lemah, yang kita khawatir akan kesejahteraannya di masa yang akan datang. Sebagaimana dikemukakan dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yasal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah Azza wa Jalla sekiranya mereka di kemudian hari meninggalkan anak-anak keturunan generasi yang lemah, yang mereka khawatiri akan kesejahteraannya di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa qaulu qawlan sadida, dan hendaklah senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang dimaksud lemah di sini maknanya sangat luas. Bisa bermakna jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah dalam keimanan. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah fisiknya, yang lemah ekonominya, yang lemah ilmu pengetahuan dan teknologinya, dan sebagainya dan sebagainya. Karenanya agar kita bisa meninggalkan anak-anak penerus generasi yang kuat, hendaklah dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak kita, terhadap generasi muda kita, terhadap penerus kita, kita berikan secara seimbang, di mana ketiga potensi pendidikan kita berikan secara keseluruhan.
Yang pertama adalah pendidikan yang berkaitan dengan rohani, pendidikan keimanan, pendidikan akidah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang berkaitan dengan fisik, jasmani, tubuh. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang berkaitan dengan akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ketiganya harus kita berikan secara seimbang. Sebab kalau tidak akan menghasilkan generasi yang pincang, dalam arti generasi yang lemah dalam atau di satu sisi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat yang pertama, pendidikan yang berkaitan dengan keimanan, pendidikan yang berkaitan dengan rohani, pendidikan yang berkaitan dengan akidah. Pendidikan keimanan ini kita berikan bukan ketika anak kita sudah mulai masuk usia sekolah, bukan diberikan ketika anak-anak sudah usia balik, sudah terlambat. Tapi pendidikan keimanan ini kita mulai sejak dini. Sejak kapan? Sejak mempertemukan calon bapak dan calon ibunya. Pendidikan keimanan sudah dimulai dari sana. Dicarikan calon bapak yang soleh, kemudian ibu yang soleha. Setelah itu dilanjutkan melalui akdun nikah, ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam agama kita. Pada saat melakukan hubungan suami istri, juga tidak lupa diawali dengan berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada tanda-tanda mendapatkan amanah, anugerah, kehamilan, bapak dan ibunya banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melaksanakan amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga sikap perilaku bapak dan ibunya terpatri di dalam janin yang ada di dalam rahim, sehingga nantinya menjadi karakter anak itu ketika lahir ke dunia. Kemudian ketika lahir diajankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Sebelum 7 hari diakekahkan. Pada hari ke-7 diakekahkan. Sebelum balik dikhitan. Ketika masuk usia sekolah, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang basis agamanya, akidahnya sama dengan yang kita anut. Kalau itu yang kita lakukan, pola pendidik dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di mana kita mohon kepada Allah agar kita mempunyai anak-anak keturunan generasi yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dituakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Siapa yang membentuk? Kita sebagai orang tuanya. Kuncinya sederhana. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya harus soleh dan soleha. Kalau kita ingin anak kita taat beragama, terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya harus taat beragama. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, terlebih dahulu kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah anak kita mudah kita bentuk menjadi anak yang soleh dan soleha, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendidikan yang kedua adalah pendidikan yang berkaitan dengan fisik, pendidikan yang berkaitan dengan jasmani, jasad tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al-mu'minu qawiyun ahabba minal mu'minid dhaif, bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi, dicintai daripada mukmin yang lemah. Tidak beda halnya dengan pendidikan rohani, pendidikan keimanan. Pendidikan fisik pun dimulai sejak dini. Sejak mencari calon bapak dan calon ibunya. Cari calon bapak dan ibunya yang fisiknya bagus, yang pendidikannya bagus,
yang intelektualnya bagus, yang IQ-nya bagus, terutama yang berkaitan dengan fisik. Tidak cukup hanya di situ. Ketika akan menikah, salah satu syarat adalah calon istri itu divaksin, baru kemudian mendaftarkan diri ke kantor urusan agama. Ini tidak lain adalah agar fisik anak-anak kita pada saat lahir nanti sudah bagus. Bahkan pemerintah kita begitu gencar memperhatikan masalah kesehatan, sehingga posyandu ada di tingkat level terendah, yaitu tingkat RW. Sehingga ketika ibu sudah hamil, dianjurkan untuk rajin datang ke posyandu, diberikan vitamin, diberikan zat besi, sehingga janin yang ada di rahimnya semakin kuat, semakin bagus. Pantas anak-anak yang lahir pada saat ini fisiknya sangat bagus dibandingkan anak-anak yang lahir di masa-masa yang lalu. Tidak cukup hanya di situ. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam memberikan asumsi makanan. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan prinsipnya ya dua, yaitu halalan thayyibah, diberikan makanan yang halal lagi baik. Itulah prinsip makanan yang diasumsi oleh kita sebagai umat Islam, halalan thayyibah. Insya Allah bila itu kita lakukan, fisik anak-anak kita pun menjadi bagus. Di samping itu Rasulullah SAW juga menginginkan kepada kita agar berkaitan dengan fisik, mengajarkan kepada mereka 3 hal: memanah, berkuda, dan berenang. Karena ini hal-hal yang berkaitan dengan fisik jasmani anak-anak kita. Yang terakhir adalah pendidikan yang berkaitan dengan akal pikiran. Pendidikan yang berkaitan dengan akal pikiran ini juga tidak kalah pentingnya. Kita ajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya mereka akan kuat dalam keimanan, kuat fisiknya, kuat ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Sehingga anak-anak kita, anak-anak yang berilmu, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan ilmu ini Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita agar giat dan gencar dalam kita menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa kata Rasulullah sebagai penutup khutbah kita pada hari ini? Man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Kata baginda Rasulullah, siapa yang ingin sukses di dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, raih juga dengan ilmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Indikator kita sukses di dunia ketika kebutuhan primer kita sebagai manusia terpenuhi, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut, kuncinya dengan ilmu. Indikator kita sejahtera, bahagia di akhirat adalah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah juga dengan ilmu. Pantas kalau Rasulullah menutup hadisnya, wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Siapa yang ingin sejahtera, sukses dunia dan akhirat, maka tutuplah dengan ilmu. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk senantiasa memberikan ilmu, terutama pendidikan yang seimbang terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, yang pada akhirnya dapat membanggakan, membahagiakan, juga menyenangkan kita, baik sebagai orang yang dituakan, sebagai tokoh masyarakat, lebih-lebih sebagai orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.